Selamat pagi, Bapak Ibu, Jemaat GKMI Pare. Puji Tuhan, pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Nah, Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah tak dapat lari menjauh. Apa maksudnya tak dapat lari menjauh? Tapi sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu, meminta pimpinan Tuhan di dalam kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk kesempatan di mana Tuhan memberikan kami kesempatan untuk beribadah, walaupun kami beribadah di dalam keluarga kami, dalam lingkup yang kecil, tetapi kami mengucap syukur Tuhan. Dan sesaat lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati, pelita kami, dan juga pikiran kami, sehingga kami bisa mengerti, memahami firman-Mu, dan bisa melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan juga Tuhan, dan biarlah hamba-Mu bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu yang berdasarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Amin. Bapak Ibu, pada hari ini kita akan membuka Alkitab kita di dalam Yunus 1. Yunus 1. Nah, Bapak Ibu bisa baca sendiri Yunus 1 ini, Yunus pasal 1 semuanya, ayat 1 sampai 17. Nah, saya tidak akan membacakannya, tetapi nanti ketika saya masuk dalam poin akan kembali ke dalam nas atau bacaan yang kita baca hari ini, yaitu Yunus 1. Nah, Yunus 1. Nah, jemaat Tuhan, jikalau kita lihat semua nabi di dalam Alkitab, nah, itu Yunus terbilang cukup unik. Yunus terbilang cukup unik, Bapak Ibu. Nah, mengapa? Kenapa Yunus itu dibilang unik? Nah, kalau kita lihat tentang nabi yang lain, bagaimana menyampaikan nubuat tentang bangsa-bangsa, yaitu mungkin misalnya Yesaya dan Yeremia, kita melihat bagaimana mereka melakukan itu. Nah, hanya Yunus yang diutus langsung ke negeri asing. Hanya Yunus yang diutus Tuhan mengabarkan berita kebenaran ke negeri asing. Nah, walaupun berapa nabi yang lain itu sempat berbantah-bantahan dengan Tuhan, misalkan kita melihat Musa ketika dipanggil berbantah-bantahan dengan Tuhan. Nah, Yeremia pun juga demikian. Nah, hanya Yunus yang melarikan diri langsung dari panggilan Allah. Tidak heran kisah Yunus ini menjadi satu cerita yang paling populer di dalam Alkitab. Nah, paling populer di dalam Perjanjian Lama, Bapak Ibu. Nah, itulah keunikan kisah daripada Yunus. Nah, pasal pertama dari kitab Yunus ini mengisahkan tentang kedaulatan Allah. Kedaulatan Allah. Apa yang Dia rencanakan pasti akan terlaksana. Dia tidak pernah gagal. Kehendaknya tidak dapat dibelokkan oleh siapapun. Digagalkan oleh siapapun itu tidak bisa. Nah, melalui kisah ini kita itu diingatkan Bapak Ibu. Dari pemazmur, pada kitab Mazmur mengatakan, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Mazmur 139 ayat 7. Nah, ketika kita berbicara kehendak Allah, kita ingat Mazmur 139 ayat 7 ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, di dalam ayat 1 sampai 3 dikatakan bahwa Yunus melarikan diri dari panggilan Tuhan. Nah, jika kita lihat sekilas tidak ada yang janggal dalam pemanggilan Yunus, Bapak Ibu. Di bagian ini kalimat datanglah firman Tuhan kepada nabi
titik-titik. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus. Nah, datanglah firman Tuhan kepada. Nah, ini ayat 1 ini muncul 112 kali Bapak Ibu di dalam Alkitab. 112 kali dalam Alkitab. Tidak hanya di bagian Yunus saja, tetapi 112 kali muncul di dalam Alkitab. Lalu seruan bangun dan pergilah, ayat yang kedua A, juga muncul di bagian yang lain. Nah, Bapak Ibu, Yunus juga sebelumnya sudah pernah diutus untuk memberitakan firman Tuhan. Bukan kepada bangsa Niniwe saja, tetapi Yunus pernah diutus Tuhan memberitakan firman Tuhan, yaitu kepada bangsa Israel. Nah, kali ini dia diutus kepada bangsa Niniwe, tetapi Yunus pernah diutus kepada bangsa Israel di dalam 2 Raja-Raja ayat 14 sampai 25. Nah, tetapi yang berbeda kali ini adalah objeknya Bapak Ibu. Objek daripada pelayanan Yunus. Nah, dia harus pergi ke penduduk kota Niniwe, ibu kota kerajaan Asyur. Kepada orang-orang asing. Kota ini terkenal karena kemegahannya Bapak Ibu. Kota ini adalah kota yang termasuk kota besar. Kota ini terkenal dengan penemuan arkeologisnya. Dan catatan kuno memberitakan ukurannya itu adalah ukuran kota besar. Nah, di dalam penemuannya dikatakan temboknya sepanjang 70 sampai 95 km. Memiliki ketebalan sekitar 10 sampai 16 meter. Bayangkan, tebal daripada tembok itu 10 sampai 16 meter. Itu adalah panjang, tebal. Dengan ketinggian mencapai sekitar 10 sampai 100 meter. Dan Niniwe dianggap sebagai kota besar. Salah satu kota besar. Jemaat Tuhan. Nah, kebesaran Niniwe bukan terletak pada ukuran kota saja Bapak Ibu. Tetapi juga ukuran dosa mereka. Kebesaran Niniwe bukan hanya ukuran kotanya yang besar, tetapi keberdosaannya juga besar. Tinggi kota Niniwe masih kalah dengan ketinggian dosa mereka. Nah, ungkapan sudah sampai kepadaku, ini bisa diartikan kembali juga sudah sampai ke atas di hadapanku, di hadapan Tuhan. Nah, Yunus diutus untuk menegur dosa mereka, saudara. Yunus orang Israel diutus ke negeri asing. Menegur dosa orang-orang Niniwe. Dan di bagian ini, Yunus menolak. Yunus menolak, tapi ia tidak mau berbantah-bantahan dengan Tuhan. Selayaknya Musa yang berbantah-bantahan kepada Tuhan. Yunus tidak mau membantah Tuhan. Tetapi kita bisa melihat bagaimana Yunus itu melarikan diri pada Tuhan. Nah, ada banyak alasan di dalam pemikiran Yunus, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Mungkin Yunus merasa percuma untuk menyampaikan firman Tuhan di sana. Sulit membayangkan bahwa bangsa yang besar dan kejam itu mau mendengarkan peringatan dari Allah. Nah, itu mungkin pemikiran Yunus. Nah, lalu Yunus adalah bangsa Israel yang kecil. Yunus mungkin merasa takut bagaimana jika kota itu bukan hanya menolak pesan itu. Bangsa yang besar di dalam pemikiran Yunus mungkin tidak mau menerima berita dari bangsa yang kecil, yaitu Israel.
Yunus mungkin takut. Mungkin di dalam pikirannya ketika mereka menolak mungkin bisa menyiksa dia. Atau Yunus merasa tidak peduli. Nah, Israel saat itu juga sedang terkungkung dalam dosa dan menghadapi kemelut daripada politik di dalam negerinya itu sendiri yang pecah. Nah, untuk apa dia bersusah payah memperhatikan bangsa lain? Yunus mungkin tidak menginginkan pertobatan mereka. Itu kemungkinan besar yang ada di dalam pemikiran Yunus, Bapak Ibu. Tetapi di dalam kemungkinan ini yang masuk akal, kenapa Yunus itu menolak panggilan Tuhan adalah Yunus mungkin tidak menginginkan pertobatan mereka. Yunus tidak menginginkan pertobatan mereka. Dalam pikiran Yunus mungkin mereka bangsa yang kejam dan layak dihukum. Kalau kita lihat kekejaman bangsa Niniwe ini sangat-sangat keji, Bapak Ibu. Di dalam penggalian terdapat memang bangsa Niniwe melakukan kekejian yang sangat keji. Bahkan satu katakan ibu hamil dibelah perutnya. Dengan begitu sadisnya. Dan kalau kita membayangkan kekejian mereka, kalau kita sandingkan dengan kekejian daripada Naji, tidak ada bandingan, tidak seberapa, Bapak Ibu. Lebih kejam daripada Naji. Nah, ini mungkin alasan yang masuk akal. Yunus tidak menginginkan pertobatan mereka. Yaitu Yunus pasti memahami belas kasihan Tuhan dan kemurahan Tuhan atas orang berdosa. Dia yakin bahwa penduduk Niniwe akan bertobat ketika Yunus menyampaikan firman Tuhan itu. Tetapi ketika Yunus melarikan diri, kemungkinan besar ada tidak ingin bangsa Niniwe itu bertobat. Yunus ingin bangsa Niniwe itu kena hukuman Tuhan, dihukum Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat ini adalah rasis yang dilakukan oleh Yunus sang nabi. Rasis. Dia ingin memikirkan bangsanya sendiri tetapi tidak ingin memikirkan bangsa lain. Nah, nasionalisme yang picik yang dimiliki oleh Yunus. Yang ada adalah kemarahan terhadap kesadisan bangsa Asyur yang membuat Yunus menolak panggilan Tuhan. Nah, karena kemarahannya kepada bangsa Niniwe, Yunus melakukan hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Rasis terhadap bangsa lain. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat, Yunus tetap bangun. Yunus tetap bangun ketika dipanggil Tuhan dan pergi. Tetapi arahnya adalah arah sebaliknya. Bukan berlayar ke timur, ke Niniwe, tetapi dia malah pergi ke arah barat, yaitu ke Tarsis. Niniwe mungkin bagian daripada Iran sekarang. Dan Tarsis ditafsirkan itu mungkin daerah Eropa, Spanyol. Nah, Bapak Ibu, dia ingin menghindari hadirat Tuhan sejauh mungkin. Panggilan Tuhan ke arah timur, tetapi dia pergi ke arah barat. Kota Tarsis adalah kota yang salah satu yang begitu jauh, yang belum pernah mendengarkan kehebatan Tuhan. Nah, Yunus mungkin berpikir bahwa Tuhan tidak akan mengejar dia. Yunus mungkin berpikir ketika Yunus itu pergi ke Tarsis, Yunus tidak dikejar oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat dugaan Yunus, Tuhan tidak
akan mengejar ke Tarsis, itu mungkin separuh ada benarnya. Separuh ada benarnya. Tuhan tidak mengejar dia sampai Tarsis. Dikatakan di dalam Alkitab, Tuhan tidak mengejar Yunus sampai ke Tarsis. Tetapi sebelum mencapai kota Tarsis, Tuhan sudah lebih dahulu menemui dia. Tidak ada tempat pelarian bagi Yunus. Tak ada tempat pelarian bagi Yunus. Tak bisa lari menjauh. Yunus tidak bisa lari menjauh daripada Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam Amos 3 ayat 8, itu berkata, singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Nah, Tuhan tidak pernah salah dalam mengutus. Tuhan tidak pernah salah dalam mengutus. Termasuk Yunus, Tuhan tidak pernah salah mengutus Yunus. Dia tidak pernah lelah mengejar siapa yang diutus. Nah, pengejaran ini dilakukan Tuhan dengan cara yang spektakuler, Bapak Ibu. Pengejaran dilakukan Tuhan dengan cara spektakuler. Nah, dia ingin menunjukkan kedaulatannya. Kedaulatannya ingin ditunjukkan kepada Yunus. Tiba waktunya bagi Yunus untuk lebih mengenal Tuhan. Bukan hanya sebagai Allah yang berkemurahan, tetapi juga yang berdaulat atas segala sesuatu. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Sama seperti Tuhan berkuasa atas bangsa Yehuda dan Israel. Demikian juga pula Tuhan memegang kendali, memegang kontrol terhadap segala bangsa, termasuk Niniwe, Bapak Ibu. Sama seperti Tuhan berkuasa atas semua manusia. Dia juga mengontrol lautan dan segala isinya. Dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Bapak Ibu, di dalam ayat yang keempat kita melihat badai yang sangat besar menerjang kapal barang yang ditumpangi oleh Yunus. Badai yang besar menerjang kapal barang yang ditumpangi Yunus. Para awak kapal ketakutan, Bapak Ibu. Ketakutan. Walaupun awak kapalnya itu sudah terlatih di tengah lautan, tetapi karena badai ini besar, ini membuat awak kapal itu merasa ketakutan. Ini bukan badai yang biasa dan segala upaya dilakukan untuk menyelamatkan diri dari bahaya itu. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita melihat semuanya itu sia-sia. Semuanya itu sia-sia. Agama-agama yang mereka anut tidak bisa menyelamatkan. Di dalam ayat yang kelima kita melihat agama-agama mereka tidak menyelamatkan. Awak kapal sudah memanggil semua dewa. Mereka masing-masing memanggil dewa mereka. Keadaannya tidak berubah. Keadaannya tidak berubah. Dan kita juga melihat usaha manusia pun tidak menyelamatkan. Agama-agama tidak menyelamatkan, usaha manusia pun tidak menyelamatkan. Ayat ke-5b. Dengan pengetahuan dan pengalaman berlayar yang sudah sekian lama yang dimiliki oleh awak kapal, para awak kapal itu mencari solusi. Mereka berusaha meringankan beban kapal.
Sehingga tujuannya adalah tidak mudah tenggelam. Semua tindakan ini tidak membawa perubahan apa-apa. Laut tetap bergelora, mengamuk, Bapak Ibu. Nah, jemaat Tuhan, dalam kedaulatannya, dalam kedaulatan Tuhan, dalam bagian ini Tuhan memperlihatkan banyak hal. Nah, saya melihat ada 4, Bapak Ibu. Tuhan, yang pertama, Tuhan membukakan kebebalan Yunus. Tuhan membukakan kebodohan Yunus. Di tengah situasi badai mengamuk, Tuhan dalam kedaulatannya membukakan kebebalan Yunus. Banyak pelajaran rohani ini terkesan sangat ironis, Bapak Ibu. Sangat ironis. Sang nabi yang seharusnya memberitakan kebenaran, yaitu Yunus sang nabi seharusnya memberitakan kebenaran, harus belajar tentang kebenaran. Nah, Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-6 ada seruan daripada nahkoda. Bangunlah. Nah, mengingatkan Yunus pada seruan Tuhan. Pada bagian awal tadi. Bagaimana Yunus dipanggil Tuhan. Bangunlah. Nah, seruan nahkoda mengingatkan Yunus akan hal itu. Perintah nahkoda kepada Yunus supaya dia berdoa kepada Allahnya benar-benar berlawanan dengan keinginan untuk menjauhi daripada hadirat Tuhan. Harapan nahkoda agar Tuhan menyelamatkan mereka. Nah, kita tahu bahwa isi kapal di situ yang semuanya adalah orang non-Israel. Mengatakan kepada Yunus untuk berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menjauhkan hal yang mereka alami itu, badai yang begitu besar. Nah, Bapak Ibu, perkataan dari nahkoda ini yang didengar Yunus pasti menyakitkan di telinga Yunus. Bukankah kemurahan kepada bangsa-bangsa lain itu mendorong Yunus melarikan diri? Yunus tahu Allah itu murah hati, tetapi karena murah hati itu Yunus sendiri melarikan diri. Pendeknya sang nabi yang sedianya diutus untuk berkhotbah kepada bangsa asing, kini justru mendengarkan khotbah dari seseorang yang asing. Nah, Bapak Ibu, betapa ironisnya situasi seperti ini bagi nabi Tuhan, yaitu Yunus. Nah, Bapak Ibu, yang kedua, di dalam kedaulatannya, Tuhan menyingkapkan ketidakkonsistenan Yunus. Nah, Yunus mengaku takut kepada Tuhan. Di ayat yang ke-9 kita bisa melihat takut kepada Tuhan, tetapi tindakannya tidak menunjukkan bagaimana pengakuan tersebut. Justru para awak kapal yang menunjukkan ketakutan yang tulus kepada Tuhan. Kalau kita lihat bagian ini, Yunus tidak memperlihatkan ketakutan kepada Tuhan. Awak kapal menegur Yunus, bagaimana engkau dapat melakukan hal ini? Di dalam terjemahan LAI itu tanda tanya, Bapak Ibu. Tetapi kalau kita melihat terjemahan yang lain dari terjemahan bahasa Inggris, itu adalah tanda seru. Bagaimana engkau dapat melakukan hal ini? Tanda seru. Nah, Bapak Ibu, pengakuan tentang Tuhan sebagai Allah atas langit, laut, dan daratan bertabrakan dengan kebodohannya. Bertabrakan dengan tindakannya yang melarikan diri di hadapan Tuhan. Nah, pengakuan iman tidak sejalan dengan tindakannya. Pengakuan iman tidak sejalan dengan apa yang dilakukannya. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi Yunus. Bagaimana ia
tidak konsisten dengan apa yang diimani. Tuhan memperlihatkan itu, Bapak Ibu. Dan yang ketiga, Tuhan mengajarkan kemurahan kepada Yunus. Nah, Bapak Ibu, para awak kapal tidak mau langsung menuruti usulan Yunus ketika Yunus memberi usul untuk mencampakkan dia ke laut. Mereka masih memikirkan cara lain untuk menyelamatkan Yunus. Sehingga dia bisa menyelesaikan panggilan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah bentuk dari kemurahan yang luar biasa kepada orang yang bersalah. Kemurahan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan kepada orang yang bersalah, yaitu Yunus. Nah, Tuhan tidak ingin menunjukkan kemurahannya dengan cara seperti itu. Tetapi ia ingin menunjukkan kemurahannya dengan cara yang berbeda. Usaha awak kapal dibuat gagal oleh Tuhan. Yunus akhirnya dilempar ke laut. Yunus akhirnya dilempar ke laut. Dia seharusnya mati di tengah lautan ketika Yunus dilempar ke laut. Nah, karena apa? Karena Yunus tidak menyesali perbuatannya. Bukankah dia tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun terhadap Tuhan? Nah, tetapi di dalam kemurahan Tuhan, di dalam kemurahannya yang besar, Tuhan mengirim ikan yang besar. Ikan yang besar untuk menyelamatkan Yunus. Nah, di dalam Alkitab tidak ada kata ikan paus, Bapak Ibu, tapi ikan yang besar. Menyelamatkan Yunus dari kematian dan menunjukkan kemurahan Tuhan terhadap Yunus. Dan yang terakhir Bapak Ibu, Tuhan memberikan cicipan kedaulatannya atas bangsa-bangsa lain. Nah, melalui peristiwa ini, para awak kapal mengenal siapa Tuhan. Mereka takut kepadanya di ayat yang ke-10. Mereka berdoa kepadanya di ayat yang ke-14. Mereka beribadah kepadanya di ayat yang ke-16. Hal yang sama akan terjadi pada penduduk Niniwe. Dan itu ada di pasal yang ketiga. Nah, apa yang dikhawatirkan oleh Yunus tampaknya sungguh-sungguh akan terjadi, yaitu pertobatan bangsa Niniwe. Nah, jemaat Tuhan, apakah yang Allah sudah letakkan di dalam hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Apa yang Allah sudah berikan? Apa yang sudah Allah mandatkan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Apa yang Anda bisa lakukan ketika Tuhan memanggil itu? Demi misi Allah, yaitu mengabarkan kabar baik ke seluruh dunia. Nah, Bapak Ibu, jika Tuhan sudah memanggil, janganlah kita mengabaikan dan melarikan diri dari rencananya. Ingat, Tuhan memanggil itu tidak pernah salah. Dia tidak pernah gagal di dalam rencananya. Nah, oleh sebab itu, janganlah kita mengabaikan dan melarikan diri daripada rencananya. Kemurahan ajaib yang Dia sudah berikan kepada kita melalui penebusan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib itu seharusnya mendorong kita untuk bersemangat menunjukkan kemurahan kepada mereka yang belum mendengarkan firman Tuhan, belum mendengarkan kabar baik. Ketika Tuhan memanggil kita untuk memberitakan kabar baik, janganlah kita menyangkal dan melarikan diri. Marilah kita bersukacita dan juga sukarela kita melakukan apapun yang bisa kita lakukan untuk memberitakan Injil. Di masa apapun, di dalam kondisi apapun, mari kita beritakan Injil
ke seluruh dunia. Dan bukankah itu perintah Tuhan ketika Tuhan memberikan amanat agung kepada murid-muridnya. Amanat itu pun juga kepada kita. Beritakan kebenaran sampai ujung dunia. Dan percayalah, Allah akan menyertai kita sampai akhir zaman. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, terima kasih untuk firman-Mu yang membukakan kami tentang kebenaran. Ya Tuhan, pimpin kami Tuhan di dalam hidup kami, sehingga kami bisa menyatakan kebenaran dalam hidup kami. Dan kami melakukan apa yang Engkau perintahkan, yaitu amanat agung. Memberitakan kabar baik ke seluruh dunia. Dan kami percaya Tuhan akan memimpin kami, menyertai kami sampai akhir zaman. Ampuni kami Tuhan, jikalau dahulu kami sering menyangkal Tuhan, melarikan diri dari tugas yang Tuhan mandatkan kepada kami. Tetapi biarlah kami pada hari ini menyatakan komitmen kami kembali untuk berpegang teguh pada firman-Mu, yaitu memberitakan firman Tuhan sampai ujung dunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan komitmen pemuridan kita. Nah, sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen pemuridan kita bersama-sama. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang abad dan zaman, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk.